Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku. Apa kabar semuanya? Teman-teman sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini saya udah mulai puasa lagi guys. Dan ini saya lagi testing. Saya coba nge-record video melalui laptop dari MacBook saya. Apakah kualitasnya oke enggaknya nggak tahu nih. Saya baru testing. Kalau emang nanti ternyata bagus hasilnya, mungkin akan jadi solusi juga. Saya akan coba ngetes sesekali kontennya lewat laptop kan akan lebih mudah dan juga sesuatu hal yang berbeda gitu teman-teman. Sekarang saya selalu sedia somai Wondes yang kaya karbohidrat dan protein. Jadi pembelajarannya adalah kayak gini-gini nih, perlu dites, perlu dijajal supaya ada tahu gitu. Kalau tanpa saya menjajal, tanpa saya mencoba sih juga nggak tahu gitu teman-teman. Ini tadi saya pakai QuickTime Pro ya, QuickTime apa namanya istilahnya itu. Saya kadang masih agak keder ini karena ini kan kita kan kanan nih, tapi serasa di mata saya seakan-akan kiri ini kayak kebalik gitu. Jadi kelihatannya agak membingungkan gitu. Karena nih saya ke kiri kelihatan ke kanan kan, ke kiri ya, ngadepinnya agak sedikit different gitu, sedikit beda. Terus saya juga belum tahu ini seperti apa. Ya, ini udah 1 menit saya ngomong barusan ternyata. Ini pagi ini tuh saya baca berita di India ya. Di India ini kan sapi itu jadi binatang yang disucikan. Sehingga bagi di sana itu dilarang guys, menurut culture-nya sana dilarang makan sapi karena termasuk hewan suci gitu. Nah yang tidak disangka ternyata jadi sapi-sapi sana itu kalau misalkan orang yang menyembelih sapi bisa dibunuh gitu loh sama orang sananya gitu. Entah ini kebudayaan atau bawanya dari agama Hindu, saya kurang paham. Cuman yang saya lihat adalah ternyata ada fenomena lain yang terjadi yang saya baca di berita tadi. Banyak sapi-sapi karena itu disucikan dan nggak boleh dimakan, akhirnya apa? Kayak nggak laku gitu sapi itu diliarin. Dan yang terjadi karena banyak sapi liar, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dimakan, yang terjadi apa? Tanaman penduduk habis guys. Jadi kalau tanya tanaman-tanaman itu dalam semalam bisa dihabisin sapi-sapi tersebut gitu. Terus banyak menimbulkan kecelakaan di jalan. Dan banyak sapi-sapi liar itu yang menularkan penyakit karena bebas berkeliaran di mana-mana. Berarti ya secara logikanya ngeri juga ya. Ternyata sapi kalau diliarin ya bisa berapa kerusakan juga ya. Bayangin kalau di Indonesia ini kan sapi kan termasuk harganya fantastis lah gitu ya. Termasuk orang tua saya sendiri kalau di kampung miara sapi itu kalau dijual ya harganya puluhan juta, bahkan di atas 10 rata-rata gitu. Rata-rata sapi itu harganya 10 juta. Sedangkan di sana semakin sapi itu cowok gitu, bahkan dari kecil aja udah dibiarin biar mati gitu. Satu sisi disucikan, tapi satu sisi ya diliarkan tanpa diurus, bahkan sampai pada mati gitu. Nah ini emang rada kontraproduktif ya guys. Ya saya tidak menilai dari sisi bahwa itu nggak benar, nggak cuma saja fenomena terjadi bahwasanya bisa terjadi seperti itu. Saya nggak pernah kebayangin banyak sapi yang berkeliaran, karena di Indonesia kan nggak ada ya, boro-boro berkeliaran satu aja lepas aja udah langsung dikejar-kejar gitu. Kalau di sana bayangin tiba-tiba binatang bebas berkeliaran dimanapun, entah di kota entah di kampung, dan gak boleh diapa-apain gitu. Maksudnya ya itu suci gitu. Nah ini gimana ya, kok bisa sampai gitu. Saya nggak kebayang sebelumnya gitu teman-teman. Karena kalau di negara kita kan namanya sapi itu ya dipiara, bahkan jumlahnya tuh sedikit itu enggak. Bahkan Indonesia ini termasuk kalau yang saya baca minus untuk penjualan sapi ya, bahkan daging itu kurang gitu loh, sampai impor ke luar negeri.
Tapi satu sisi di negara sana gitu ya, terjadi seperti itu, bahkan yang terjadi malah bisa menjadi hewan perusak karena tanaman-tanaman penduduknya habis dimakanin, dan sapi-sapinya banyak juga yang terjadi sakit. Fenomena seperti ini terjadi ya teman-teman di luar sana. Saya tadi coba baca, saya baru oh iya ya, ya kalau secara saya gitu, secara keyakinan muslim kan itu jadi apa ya, bahwa itu kan masuk binatang yang kita makan gitu, yang diperbolehkan, bahkan halal kita, dan dirawat dengan baik gitu. Ya saya kebayang juga kalau misalkan sapi terus nggak ada harganya, terus kita nggak rawat, ya mungkin bisa terjadi seperti itu ya. Makanya andaikan itu sapi di sana itu laku, itu bisa jadi banyak sapi-sapi itu yang justru terawat dengan baik ya. Nah kalau di Indonesia, kalau yang jantan itu kan justru ini ya, harganya dahsyat, makin mahal gitu. Di sana sapi justru lahir jantan, justru langsung dilepasin oleh yang pemiliknya atau gimana kalau saya baca tadi, karena ya nggak menghasilkan apa-apa. Kalau yang cewek menghasilkan susu gitu, diambil. Tapi kalau yang cowok nggak ngasilin apa-apa, ya biarin aja, bahkan baru lahir langsung dilepasin sampai mati kadang-kadang kayak gitu. Dan cenderung banyak binatang-binatang yang kurus-kurus karena penyakitan, karena emang nggak tersedia makanan kali ya, atau ya karena nggak dipiara ya. Sedangkan rumput-rumputnya mungkin kurang. Saya nggak orang paham secara detailnya, cuman yang saya baca tadi itu. Jadi banyak fenomena sapi liar yang berkeliaran di mana-mana. Bahkan yang sering terjadi adalah terjadi kecelakaan. Nah ini kan, iya pelajarannya ya. Andaikan terjadi seperti itu, apa yang ada benak kita guys, di bangsa kita? Misalkan tiba-tiba banyak sapi di jalan tol gitu. Jangankan jalan tol, jalan biasa aja, lalu lintas pasti akan terganggu gitu, akan terjadi tabrakan. Ya, di sini kita renungkan teman-teman, bahwasanya Tuhan menciptakan itu semua pasti ada maksud dan tujuannya, tinggal kita bagaimana mempelajarinya, dan mana yang ya pasti untuk kebaikan lah, untuk kehidupan kita manusia gitu teman-teman ya. Kita belajar dari hal di sini bahwa akan menguatkan kita untuk proses belajar, menambah knowledge kita, ilmu kita, tujuan mana yang terbaik buat diri kita, yang sesuai dengan apa yang kita yakini, yang kita percayai gitu teman-teman. Nah ini sudah 7 menit teman-teman, nggak terasa ngoceh-ngoceh pagi ini, menyoroti tadi yang saya baca pagi ini, dan bersyukur alhamdulillah badan saya udah mulai baikan teman-teman, walaupun belum 100% normal lagi karena masih ada agak nyang-nyang di kepala, tapi alhamdulillah udah baik. Pagi-pagi tadi saya udah ke Wondes untuk persiapan, saya ngerendam ikan, rendam lemak ayam. Ada apa ini? Terus ini Bunda lagi nganterin Kalista Dara Kamarati untuk sekolah. Hari ini Mbak Kalista mau nginep di sekolah untuk Ramadan, pesantren Ramadan. Bundanya udah umrah aja, kalau ditinggal anaknya tuh rasanya gelisah lah, apalah gitu. Jadi udah ribet nyiapin apa itu. Dan sebenarnya bagi anak-anak ini kan suatu pembelajaran ya teman-teman, untuk belajar mandiri segala macam. Saya dulu juga ada rasa sedih, rasa gimana pada saat berpisah orang tua nginep gitu. Tapi sebenarnya itu adalah proses pembelajaran. Jadi ya harus kita ikhlasin, kita doain terbaik buat anak-anak kita apabila ada kegiatan seperti ini. Karena di masa depan tantangan buat anak-anak ini semakin sulit, semakin berat. Jadi harus proses pembelajarannya pun juga harus kuat. Jangan sampai generasi anak-anak kita, terutama di lingkaran kita sendiri, itu jadi generasi yang benar-benar yang strawberry gitu ya. Karena banyak banget sekarang nggak kenal usia, semakin usia pun juga jadi anak-anak yang mental tempe. Kalau kena masalah tuh langsung bubar, kalau kena masalah langsung menyerah gitu. Jangan, kalau bisa ayo kita belajar semua gimana membuat anak-anak kita jadi anak-anak generasi yang kuat, hebat gitu. Dan jadi generasi kreator, bukan hanya generasi follower yang ngikutin apa yang ada, tapi sebagai kreator gitu. Itu harapan saya, doa saya untuk teman-teman semua, semoga sukses
puasanya terus berjalan lancar bagi teman-teman muslim yang menjalankan, bagi teman-teman yang non muslim juga tetap berkarya terbaik untuk kita semua, untuk bangsa ini, untuk negara ini, apapun itu. Kalau kita untuk kebaikan, gaspol. Tapi kalau hal itu keburukan, kita abaikan saja teman-teman, karena kebaikan itu juga bersifat universal, lintas iman, lintas kepercayaan, karena memang Tuhan menciptakannya seperti itu teman-teman. Gak peduli agama Anda apa, agama kita apa, kalau untuk hal kebaikan, ayo kita gaspol. Pada saat menurut kami, kalau kami ya percaya sebagai muslim ya, asal halal, toyib atau baik, ayo kita gaspol habis-habisan. Karena kita di dunia ini hanya sementara teman-teman, walaupun kok kayaknya seakan-akan gitu hidup selamanya, padahal tidak. Kita ingatkan lagi bahwa kita ini hanya mampir ngombe, berkarya, the best. Ayo kita tinggalkan warisan yang terbaik yang kita bisa. Jadi modal kita di dunia, nanti juga modal kita di hari akhir. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.